Kenapa orang kok bisa berprasangka? Kayak tadi loh, kamu deket orang rambutnya gondrong curiga, deket orang punya tato curiga, deket orang anggota kelompok ini takut, deket orang ini kan prasangka-prasangka. Kok bisa lahir yang seperti itu? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, social learning. Jadi ada namanya social learning theory. Namanya teori belajar sosial. Biasanya kita itu tidak suka kepada orang yang seperti apa atau suka pada orang yang seperti apa, itu ditanamkan oleh kondisi sosial di sekeliling kita. Kita mengikuti dan meniru perilaku orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu namanya social learning theory. Ketika kita hidup di satu masyarakat, kita itu kan ingin diterima di situ. Karena ingin diterima, maka kita ikuti semua cara berpikir masyarakat di situ. Mana yang oleh masyarakat dianggap baik, mana yang dianggap buruk, kita ikuti. Kayak kita ingin masuk di circle yang kita sukai misalnya. Itu kan kita ingin menyesuaikan diri di circle itu. Dengan cara apapun yang mereka anggap baik, saya anggap baik. Apapun yang mereka anggap buruk, saya anggap buruk. Ini nanti antara lain lahirnya prasangka-prasangka. Biasanya setiap kelompok sosial, setiap masyarakat punya prasangka-prasangkanya sendiri. Itulah nanti yang dikenal sebagai konformitas. Kita menyesuaikan, mencocokkan diri dengan lingkungan kita. Nah, social learning ini sebab paling kuat yang mencetak cara berpikir kita, termasuk yang berhubungan dengan prasangka-prasangka. Yang kita anggap buruk, kita anggap jelek, kita anggap merusak, kita anggap ngaco, kita anggap itu sebagian besar ditanamkan dari masyarakat sekeliling kita. Itulah yang disebut social learning, pembelajaran sosial. Ini biasanya jauh lebih kuat daripada pembelajaran di kelas-kelas. Pembelajaran langsung di masyarakat itu lebih melekat. Kalau pembelajaran di kelas paling kalian hafalkan saja, selesai ujian akhir yo hilang hafalane. Tapi kalau di tengah masyarakat, karena kalian terlibat langsung, ya tertanam mendalam. Termasuk masyarakat itu ya circle-circlemu, temanmu, kelompokmu, organisasimu, partaimu, dan lain sebagainya. Itu namanya social learning. Pak, saya itu loh, yang saya pelajari padahal ya kitab-kitab yang luar biasa, isinya amal soleh semua. Kok saya bisa ya punya prasangka yang buruk, Pak? Kemungkinan dari masyarakat di sekeliling kita. Jadi pemicu pertamanya ini. Baik. Nah, itu ada quote menarik dari Charles Swindoll. Kata beliau, prasangka itu adalah sifat yang learned, kita pelajari. Jadi dia tidak otomatis ada. You are not born prejudice, you are taught it. Jadi engkau tidak sejak lahir sudah punya prasangka yang kau diajari oleh masyarakatmu. Jadi ini penting bagi kita juga, berarti makanya orang Jawa itu sering wanti-wanti ayo tetap eling lan waspada. Karena sekeliling kita bisa saja nuntun ke arah yang keliru, ke arah yang salah. Baik, ini sebab yang pertama, pembelajaran sosial, maka kita harus waspada dengan kondisi sosial. Pembelajaran kedua, sebab kedua yang melahirkan prasangka adalah, ini sebenarnya lanjutannya, namanya stereotype. Stereotype itu
cara kita memandang sesuatu dengan cara mengeneralisasi afiliasi-afiliasi dari sesuatu itu. Ya contoh stereotype itu kan misalnya, itu di situ saya tulis ini contoh dari buku. Semua orang kota pasti materialis. Ini kan generalisasi namanya. Jadi begitu ketemu anak kota, kamu anak mana? Kota ya, mesti materialis. Kamu anak daerah mana? Saya anak dari daerah sini. Anak dari daerah sana materi-materi. Kamu anak daerah mana? Wah, orang daerah sana kasar-kasar. Misalnya. Nah, ini namanya stereotype. Jadi kamu ngejudge orang, memprasangkai orang sesuai dengan afiliasinya yang sebelumnya sudah kamu generalisir. Lembagamu apa? Saya ikut lembaga ini. Mesti ngaco, mesti. Partaimu apa? Partai ini. Itu mesti isinya. Itu namanya mengeneralisir. Itu namanya stereotype. Jadi, ya seringkali kita tidak adil pada orang karena cara berpikir stereotype ini. Kita anggap kalau anggota kelompok ini mesti negatif di sini. Kalau orang dari daerah itu mesti negatif di sini. Kalau orang, ini namanya stereotype. Stereotype ini memang memudahkan kita untuk berprasangka. Stereotype itu kan dasarnya biasanya begitu. Saya niteni begitu. Tapi kalau tidak hati-hati kita jatuhnya tidak adil. Kita menzolimi orang. Jadi stereotype memudahkan kita untuk memberi kategori, memberi nilai. Tapi itu tadi, karena melakukan generalisasi, akhirnya mungkin orang baik pun kita anggap jelek sesuai afiliasinya. Mungkin misalnya ada contoh, banyak kalangan di barat nganggap Islam itu teroris. Maka begitu kita yang namanya sangat Arab ke luar negeri, interogasinya lama. Karena kita dicurigai. Ini namanya stereotype. Nah, dalam banyak kasus juga kadang-kadang kita sendiri yang mempraktekkan itu. Saya tidak mau Pak punya teman dari daerah sana. Kenapa? Biasanya. Nah, itu mulai stereotype sudah kalau sudah begitu. Stereotype bisa jadi sumbernya prasangka. Maka kita harus hati-hati. Ini jatuhnya bisa menzolimi orang. Tidak adil pada orang lain. Nah, ini ada kalimat dari Einstein. Dia punya kalimat menarik. Hanya sedikit orang yang mampu mengungkapkan pendapat dengan mantap yang berbeda dengan prasangka lingkungan sosialnya. Kebanyakan orang tidak mampu membentuk pandangan seperti itu. Jadi kata Einstein, kita itu terjebak dengan pembelajaran sosial, dengan stereotype-stereotype, dan pikiran kita terbentuk begitu. Jarang orang yang mampu keluar dari jebakan stereotype, cara berpikir prasangka yang ada di komunitas sosialnya. Hanya orang-orang hebat yang bisa seperti ini. Orang biasa tidak akan mampu. Kalau kata filosof Jerman Heidegger, sebagian besar manusia itu tidak otentik. Istilahnya dia dasman. Kenapa tidak otentik? Dia tenggelam dalam kerumunan. Jadi kita ini hanya pasukan tepuk tangan saja. Ketika yang lain ke utara, ikut ke utara. Yang lain ke selatan, kita ikut ke selatan. Ini namanya tidak otentik. Dan kalau versinya Einstein ya seperti itu. Jarang orang bisa keluar dari tadi tuntutan-tuntutan pembelajaran sosial dan tuntutan-tuntutan stereotip yang berkembang di sekelilingnya. Hanya orang-orang hebat yang mampu. Nah, kalian semoga yang mengikuti ngaji ini termasuk yang hebat. Ini bukan kampanye ya, meskipun ada aminnya. Saya khawatir saja tiba-tiba kok semua amin. Ini doa ya.
Sekarang serba salah, serba repot ya. Baik, saya 4 hari yang lalu itu ada satu forum kajian. Terakhir saya disuruh doa. Neng, saya beralasan jangan, saya PNS. Loh kenapa Pak Faiz? Nanti kalau berdoa kan ada nanti dianggap kampanye. Baik. Oke ya, tadi aminnya doa ya. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi pemicu lahirnya prasangka-prasangka, yaitu namanya realistic conflict. Kalau ini agak dalam. Jadi biasanya di tengah masyarakat antar kelompok itu ada konflik-konflik, perebutan sumber daya yang jumlahnya terbatas, termasuk materi, termasuk kekuasaan. Kekuasaan itu kan terbatas, makanya diperebutkan. Status sosial ini juga diperebutkan. Siapa yang lebih unggul, siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas. Ini di masyarakat pasti ada ini. Ini yang disebut realistic conflict. Persaingan, entah diam-diam, entah terang-terangan. Permusuhan antar kelompok. Permusuhan inilah nanti yang rentan melahirkan prasangka-prasangka. Itu yang disebut realistic conflict theory. Orang itu kalau musuhan kadang-kadang kalap, bikin-bikin cerita palsu, perspektifnya negatif terus. Pokoknya musuhku harus ketahuan jeleknya. Tadi ada tajasus tadi, mencari-cari jeleknya. Apalagi sekarang orang menyebutnya era post-truth, ketika kebenaran itu tidak sekedar mana fakta, mana logis, tidak logis, tapi mana kepentingan kita, mana yang keinginan kita, itu yang kita nomor satukan. Jadi pemicu yang ketiga, realistic conflict theory. Konflik konkret di tengah masyarakat yang di situ bisa melahirkan prasangka-prasangka. Untuk musuh kita, sebanyak mungkin kita buat prasangka. Ini pemicu yang ketiga. Pemicu yang keempat, lahirnya prasangka. Berpikir kategoris. Berpikir kategoris itu, kita itu biasanya untuk memudahkan berpikir selalu membuat kategori-kategori. Ya, ini orang baik, ini orang tidak baik. Ini mahasiswa rajin, kalau itu mahasiswa tidak rajin. Kita selalu begitu, melihat apapun itu kita kategorikan. Ini teman saya ini kalem, kalau ini agak brutal ini. Kalau ini, kita kan mengkategori-kategori teman kita sendiri. Dan itu kalau kata Alport tadi itu wajar. Nah, kategori-kategori ini yang nanti justru sering jadi sumbernya prasangka. Jadi, karena di kepala kita sudah banyak kategori, melihat apa saja kita gunakan kategori ini. Oh, itu mahasiswa yang kutu buku, kalau ini mahasiswa organisasi, aktivis. Ini kita kategori. Dan kita paksakan kategori itu ketika melihat seseorang, atau tadi misalnya mahasiswa, yo kita maksa mahasiswa ini kalau tidak kutu buku, yo aktivis, dua itu. Jadi sulit ada mahasiswa sekaligus aktivis, sekaligus kutu buku, itu mungkin tidak masuk standar. Kita punyanya standar itu dua. Nah ini yang sering. Atau kita pakai kategori, dulu ada antropolog itu yang meneliti Islam di Jawa itu ada kelompok santri, priayi, ada abangan misalnya. Nah, ini kan kita selalu memaksakan kategori ini jatuhnya bisa prasangka. Kalau kalian yang ngaji filsafat ini masuk santri apa abangan?
Apa priayi? Itu kan ya nggak gampang-gampang, nggak mudah-mudah kita masuk ke kategori-kategori yang kita bikin. Tapi biasanya ya sesuai standar yang kita miliki, siapapun masuk, kita masukkan di kategori kita. Itulah kemudian yang memicu lahirnya prasangka-prasangka. Jadi otak kita itu kan bekerja terus melihat apa saja di kategori. Masjid ini ya kategorinya bukan masjid yang apa, tapi masjid yang apa. Kan kita selalu begitu. Nonton sandali temenmu, wah ini sandal mewah tapi KW. KW pun ini KW yang berapa. Itu kita selalu bikin kategori-kategori. Inilah nanti yang melahirkan prasangka. Kaya, miskin, lurus, sesat. Kemudiannya kita itu. Baik, berpikir kategoris jadi sumbernya prasangka. Ada lagi sumbernya prasangka, yaitu self-serving bias. Jadi self-serving bias itu berpikir kategoris tadi, tapi melihat dirinya sendiri serba baik, melihat orang lain buruk. Ini namanya self-serving bias. Jadi kalau sukses itu karena aku, tapi kalau gagal yang lain. Nah, ini namanya self-serving bias. Alhamdulillah lulus, iyalah kan saya belajar serius, mati-matian. Belajarnya sama, peristiwanya sama, tapi kok gagal, itu mesti, yo kalian sih ganggu terus, kalian sih nyari kambing hitam kemana-mana kalau gagal. Ini self-serving bias. Akhirnya jatuhnya aku selalu baik, kalian yang di luar aku yang jelek. Kita pasti baik, mereka yang jelek. Self-serving bias inilah nanti yang melahirkan prasangka-prasangka. Nah, jadi teman-teman mulai waspada ya sekarang, biar tidak terlalu banyak prasangka. Ayo kita kritisi pembelajaran sosial. Ayo kita cek stereotip yang ada di pikiran kita. Mari kita evaluasi lagi apa pas kategori-kategori yang kita bikin. Kita cek lagi, jangan-jangan kita di self-serving bias ini. Kalau gagal, yang dicari kambing hitam. Kalau sukses, sombongnya luar biasa. Ini masalah sudah kalau di sini.